memperjuangkan al-haq supaya meninggi. Kalimatullah al-ulya. Kalimat Allah menjadi kalimat yang tinggi. Dengan itu, maka kemungkaran terkalahkan. Dengan diperangi secara fisik, kemungkaran nampak sebagai mungkar dan bisa dihentikan. Demikian pula dalam batin. Mengajarkan yang sunnah dengan dalil agar umat mengenalnya dan mengikutinya. Dan juga membantai yang batil, menerangkan yang bid'ah, menyebutkan tentang kesesatan mereka, membongkar kedok mereka, membantah syubhat mereka. Ini juga dalam rangka mencegah kemungkaran yang ada pada mereka. Sama. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan afdalul jihad fi hadzal asr, seafdal jihad di zaman sekarang ini adalah nasrul ilmi nafi', menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat berupa dua, memerintahkan kepada yang hak dan memperingatkan dari yang batil. Itu ilmu. Itu ilmu nafi'. Jihad seafdal jihad zaman sekarang itu dikarenakan kaum musliminnya jahil dengan al-haq, maka butuh diajari. Sehingga yang namanya jihad bagi kaum muslimin ini bukan hanya berlaga di medan perang dengan senjata. Itu ada waktunya, ada masanya. Di saat pemerintah kita meminta untuk kita membela yang hak dan melawan yang batil, Nabi mengatakan, "Wa idza stunfirtum fanfiru." Apabila kalian diperintahkan untuk berangkat perang, maka berangkatlah kalian perang dengan waliul amr, dengan komando dari mereka, penguasa. Ada saatnya. Tetapi ketika hal itu tidak ada, maka jangan kita mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Belum saatnya, maka jangan dilakukan. Jihad yang afdal di saat-saat sekarang ini adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya bab yang sedang kita bahas. Yaitu apa? Difa'ani sunnah, membela sunnah, wa da'fu syubah, dan membantah syubhat. Amrun wajibun, adalah perkara yang wajib. Sehingga kalau didapati adanya da'i yang dia mengatakan, sudah kita belajar aja, tidak usah bicara tentang kebatilan-kebatilan. Kita belajar aja fikih, gimana sholat, gimana wudu, bagaimana berdoa, itu saja. Tidak usah bicara masalah ini batil, ini bid'ah, ini sesat, ini aliran menyimpang. Tidak usah. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Itu menyebabkan perpecahan katanya. Banyak tidak dai yang kayak gitu? Banyak. Dai seperti ini kaum muslimin membiarkan, yang pertama, umat Islam jatuh pada kemungkaran yang dia tahu, tetapi dia diam. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak nahi mungkar? Yang kedua, dia sendiri apa? Membolehkan umat Islam melakukan kemungkaran. Dengan dalil kalau disebut bok nanti menyakiti hati orang. Dengan dalil bok nanti perpecahan. Dibiarkan, itu bentuk perpecahan. Diingatkan supaya ditinggalkan yang batil agar bersatu. Itu yang benar. Sehingga dai-dai seperti itu aneh. Ngajarkan apa kepada umat? Aneh. Umat dininabobokan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dengan dalil agar tidak berpecah. Kita tidak boleh menyinggung pihak lain. Benar dan salah itu kan bukan perkara yang pasti. Belum tentu menurutmu benar. Menurut orang lain salah. Belum tentu ini salah. Kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak akan membela yang sunnah sebagai sunnah. Dan dia tidak akan membantah yang bid'ah sebagai bid'ah. Ada batil. Kita baca ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad. Idza ishtaghala bis-shaum, apabila ada orang yang sibuk dengan puasa, wassalat, dan dia sibuk dengan salat, wa'tazala,
dan dia menyepi, menyendiri. Wasakatanil kalam, dan dia diam dari berbicara tentang ahlul bid'ah. Dia sholat saja. Bukan dihina sholat itu ya kaum muslimin. Dia sholat fardu otomatis. Itu fardu. Dia mementingkan sholat. Dia mementingkan puasa. Kemudian dia menyepi. Makna menyepi, menyendiri. Dia tidak mau berbicara tentang al-haq sebagai hak, batil sebagai batil. Dia tidak mau tampil sebagai duat, sebagai da'i. Karena mungkin beresiko katanya. Sudahlah kita sibuk aja masing-masing. Ibadah saja. Gak usah bicara tentang al-bid'ah. Maka Imam Ahmad mengatakan, Fas-sawmu was-salatu li nafsihi. Ibadah salat yang dia lakukan, ibadah puasa yang dia lakukan, itu kepentingannya untuk dia saja. Dia saja yang mendapatkan kepentingan itu. Pahalanya untuk dia. Itu amalan-amalan pribadi masing-masing. Wa idza takallam, namun kalau dia berbicara tentang kebatilan, dia berbicara tentang hak sebagai hak, dia bela al-haq itu, dia terangkan thariqah yang benar, dia terangkan tentang manhaj yang benar, dan dia pun berbicara tentang kesesatan, bahaya kesesatan, orang-orang yang tersesat, menyimpang, penyimpangannya di sebelah mana dia bicara, maka kata beliau, itu manfaatnya bagi dia pribadi dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Hada afdal. Yang kedua ini lebih afdal. Karena memiliki apa? Manfaat menyeluruh. Manfaat untuk banyak umat. Amalan itu menjadi besar tatkala manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Dakwah sebuah kegiatan yang manfaatnya untuk banyak orang. Maka memiliki pahala yang paling besar di antara ibadah yang lainnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah ila Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya melebihi dari orang yang berdakwah? Mengajak manusia untuk taat kepada Allah, menerangkan al-haq sehingga manusia bisa mengamalkannya, dan menerangkan batil agar manusia selamat darinya. Wa qala, dan dia mengatakan, wa amila salihan, dan dia di samping berdakwah dia pun beramal saleh, dan dia mengatakan innani minal muslimin, dan aku adalah dari kalangan kaum muslimin yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Hakada kaum muslimin. Sehingga membahas tentang kesesatan dan menerangkan letak sesatnya di sebelah mana, menyelisih syariat sebelah mana, itu bagian dari syariat kita. Bahkan itu manfaatnya meluas. Bisa dipahami hadirin? Yang kedua, pada nomor ke-489 Ar-Rabiyah di surah 80. Wa jaa fi ibaratin ukhra anhu. Dan disebutkan dalam ungkapan yang lain dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qila li Ahmad, ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang bentuknya sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif. Ada seorang yang dia saum, berpuasa, dia salat, dia i'tikaf, dan ibadah. Ahabbu ilaika, apakah orang itu lebih engkau sukai? Au yatakallam fi ahli bid'ah, atau seorang yang berbicara tentang bahaya ahli bid'ah. Manakah yang lebih engkau sukai? Manakah yang lebih afdal? Orang yang salat, puasa, i'tikaf, maknanya disuruh kaum muslimin. Tentunya dua ini dia salat fardu, dia puasa fardu. Begitu. Yang dibahas di sini, orang itu salat,
salat sunnah. Orang itu puasa sunnah. Dia juga etika. Manakah yang lebih kau sukai? Orang ini atau orang yang berbicara tentang bahaya al-bid'ah? Ya tentunya dia salat juga. Tentunya dia puasa juga. Begitu bisa dibahami hadirin. Ya, bukan cuma ngomong tok salat apa ora ora kanggo, Pak. Mana yang kau lebih sukai di antara dua orang ini? Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, "Idza sham wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi." Seseorang apabila dia berpuasa dan dia salat dan dia beriktikaf, maka itu adalah untuk dia sendiri, kepentingannya. Wa idza takallama fi al-bid'ah, adapun seorang apabila dia berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin. Tak lain itu adalah manfaatnya untuk kaum muslimin semuanya. Dia dan umat kaum muslimin yang lainnya terselamatkan dari bahaya bid'ah. Hadza afdal. Maka yang ini lebih afdal. Dari mana lebih afdalnya ya kaum muslimin? Dari kemanfaatannya. Dari kemanfaatannya. Di samping dakwah itu adalah fardu kifayah. Beberapa ulama menyebutkan fardu kifayah dengan dalil wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah Allah berfirman wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Para ulama dengan dasar dalil ini, dakwah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi setiap orang diperintahkan untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Perintah menyampaikan ilmu. Kita punyanya ilmu apa? Ilmu ini. Sampaikan. Sekadar apa yang kamu tahu. Bisa dipahami hadirin? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah. Setiap kita memiliki andil dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi untuk berdakwah dengan lantang, ma'ruf nahi munkar, itu tidak semuanya orang, karena tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Ini kaum muslimin fardu kifayah. Lebih afdal daripada salat sunnah. Lebih afdal daripada puasa sunnah. Lebih afdal daripada i'tikaf sunnah. Karena ini memiliki nilai fardu kifayah. Artinya kalau sampai tidak ada orang yang memerintahkan kepada sunnah Nabi, tidak ada orang yang memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, itu berarti dosa semuanya. Satu wilayah tersebut dosa. Karena apa? Tidak melakukan fardu kifayah. Wahakadha kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang tampil sekali lagi sebagai da'i, dia berdakwah, tetapi dia tidak mau bergesekan dengan bid'ah. Dia berdakwah, tapi kepengen lemah lembut lemah. Wadrak lemah lembutnya Pak. Dia kepengen santai, diterima semua pihak. Yang benar nerima, pihak yang salah juga nerima. Orang yang seperti ini konsekuensinya tidak akan mungkin mau membahas bid'ah sebagai hal yang mungkar. Tidak akan mungkin bisa membantah kebatilan dikarenakan tujuan dia berdakwah itu bukan mengajak kepada al-haq dan menyelamatkan orang dari kebatilan, tetapi kepentingan pribadi dia agar bisa diterima oleh semua pihak, mendapatkan tempat di semua pihak. Orang yang seperti ini akan pelo. Kepentingannya lebih didahulukan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini dai yang disebut oleh para ulama dengan dai yad'u ila nafsihi. Mengajak manusia agar manusia mengikuti dirinya. Kepentingan diri dia yang dipikirkan, bukan kepentingan al-Islam yang dipikirkan. Hakadha kaum muslimin. Pernah mendapati dia yang seperti itu? Benar. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Tidak lantang dalam menyebutkannya hak karena kepentingan duniawiya. Duniawi itu macam-macam. Kepentingan duit, ya. Kepentingan jah, kehormatan. Orang kalau dihormati itu suka sekali, senang sekali. Bahkan kadang kala dihormati itu lebih dikejar daripada duit. Laku duit itu sakeh. Terus nggak boleh apa? Boleh kehormatan. Itu dia. Dia datang ke kaum ini dihormati. Oh senang. Walaupun dia harus beresiko. Membenarkan yang batil. Dan membiarkan kemungkaran. Yang penting di bawah. Dihormati. Walaupun dihormati karena kan batil. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga. Atau poin yang ke-490. Arba'miyatin. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Qad kunna nu'mar bis-sukuti. Falamma du'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa'a dhalika ونبين من أمره ما ينفي عنه ما قالوه ثم استدل لذلك بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. Ya tuan kaum muslimin, ucapan ini Al-Imam Ahmad memberitahukan kepada kita aslinya bagaimana yang harus kita lakukan, kemudian kapan kita harus berbicara. Jadi kaum muslimin, orang dalam ceramah, khutbah, penyampaian ilmu itu memiliki adab-adab dan memiliki tata cara yang syar'i. Sampaikanlah hak. Tidak selalu berbicara tentang batilin, tidak selalu. Ketika ada fitnah yang memang belum saatnya untuk berbicara, jangan sampaikan. Jangan kau bicara tentang fitnah ini belum tentu orang paham. Itu ada beberapa majelis khusus, pembicaraan khusus, fitnah khusus yang tidak semua orang tahu. Walaupun demikian, kaidah umum diberitahukan. Kata Syekh, lematakan kunna nu'maru, kami pada awalnya nu'mar diperintahkan disukut untuk diam. Untuk diam. Ya. Falamma tu'ina. Namun tatkala pada satu posisi du'ina kita terpanggil. Kita terpanggil oleh kaum muslimin. Ila amrin ma, pada satu posisi tertentu. Fitnah merebak umpamanya. Sudah pada terjangkiti fitnah. Terjangkiti ribah. Ini dan itu. Kalau diam terus, orang tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang dalam keadaan bingung. Ini sing benar, sing salah. Maka dalam keadaan seperti itu, kita terpanggil, kata Imam Ahmad. Makana buddun lana nadfa'dalik. Maka dalam kondisi seperti itu, sebuah keharusan. La buddha. Bahasa lainnya adalah buddun lana. Harus bagi kita an-nadfa'dzalika, untuk membela yang benar, wa nubayyin min amrihi, dan kita jelaskan perkaranya secara jelas, secara gamblang, jelaskan di depan umat yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil, ma yanfi anhu ma qaluh, keterangan yang bisa membantah kalimat yang batil yang mereka ucapkan. Misal kaum muslimin, umpamanya ada orang
yang mencela dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, yang berdasarkan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, dicela, dicemooh, menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang yang jahil dan orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Dan itu sudah merebak. Maka sesuatu yang menjadi keharusan terpanggil kita untuk menerangkan dakwah salafi itu adalah seperti ini. Mengembalikan Islam kepada nas yang ada, Al-Quran wa sunnah, wahyu yang ada, dengan model dan pemahaman tata cara yang ada di zaman salaf. Siapa itu salaf? Nabi dan para sahabat. Karena kalau tidak dikembalikan ke sana, umat di zaman sekarang akan berislam dengan model mereka, berislam dengan caranya mereka, berislam dengan pemikirannya mereka yang tercampuri oleh kebiasaan mereka, tercampuri oleh adat istiadat, tercampuri oleh hawa nafsu, tercampuri oleh Nusantara, mamanya. Cerminan Islam Nusantara belangkonan. Karena yang mereka maukan Islam ala klinik kejawen. Na'udzubillahi min dzalik. Turunkah Nabi di tengah-tengahmu, wahai orang-orang yang membawa Islam Nusantara? Siapa Rasulmu? Yang menerangkan Islam modelmu? Siapa Rasulmu? Apakah ada? Tidak ada. Hadithul al-butlanihim. Ini menunjukkan batilnya mereka. Bahwa mereka kepengen Islam tersendiri. Tidak menginginkan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti ini apakah dibiarkan? Tentunya tidak. Kita lantang menyampaikan yang hak sebagai hak. Yang batil sebagai batil. Tampil kita hal yang sudah menjadi kewajiban bagi kita menyerukannya. Karena kalau bukan orang yang membawa al-haq yang menerangkannya, nunggu siapa, Pak? Nunggu ahlul batil menerangkan yang hak. Ahlul batil terangkan yang hak ya. Walaupun kamu batil, yang hak. Saya nggak mau bok nyinggung wong. Waduh, pikiran konyol. Yang namanya batil harus disinggung. Harus dijelaskan. Agar supaya orang yang di atas kebatilan menyadari bahwa dia di atas kebatilan. Dan umat yang di sekitarnya tidak mengikutinya. Ini dia. Terselamatkan umat dengan keterangan itu. Dan dia pun bisa terselamatkan. Menyadari. Ternyata saya salah selama ini. Yang benar adalah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bantahan kepada kaum Cil dan yang lainnya. Seperti Islam Nusantara yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulnya orang Arab. Salah. Inna arsalnaka linnas. Kami utus engkau Rasul untuk manusia. Lan jenengan wong Nusantara wong apa udu? Kerasanya jadi apa? Kalau Anda adalah manusia, masuk pada ayat ini. Jangan-jangan mereka punya Al-Quran sendiri nanti. Al-Quran yang dicampur adukan dengan budaya. Dan mereka tidak akan bisa membawakan Al-Quran. Al-Quran kalamullah. 1400 tahun yang silam. Dibawa kepada pemahaman Nusantara yang baru muncul kemarin. La haula wa la quwwata illa billah. Karena itu mereka tidak bisa mendatangkan hujjah. Tidak ayat dan tidak pula dalil. Hadis Nabi tidak. Mereka nggak pakai. Mereka tidak memakainya. Kalau mereka memakai ayat ini, ayat mana ini? Ayat Nusantara atau ayat Arab? Tanyakan sama mereka. Honda ini Al-Quran universal semuanya. Kita pun memeganginya. Lah Rasulnya yang bawa itu Rasulnya mana? Nusantara atau Arab? Mutadadat. Pada diri mereka itu benturan satu dengan yang lain. Mereka hanya memaksakan diri agar supaya kaum muslimin tidak mengikuti sunnah dan dijauhkan dari Islam, supaya kaum muslimin lemah, dan ketika lemah mudah dihancurkan.
Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Thumma sadalla lidzalika biqali ta'ala wajadil billati ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Qala Yahya bin Ma'in nomor 491 491. Berkata Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, la yakunu khusama'i yaum al-qiyamati yani al-bid'ah khairun min an yakunu khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarki adh-dhabi an sunnatihi. Yaqul lima lam tadub al-kadhiba an hadithi, lima lam tadub al-kadhiba an hadithi. Berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seandainya ahlul bid'ah nanti di yaumul qiyamah akan menuntutku di hadapan Allah atas ucapan-ucapanku. Beliau ulama yang sangat terkenal dalam bab membantah kebatilan. Sebagaimana Al-Imam Ahmad, teman dekatnya Imam Yahya bin Ma'in dan yang lainnya. Seandainya al-bid'ah nanti di yaumul qiyamah menuntut aku di depan Allah, karena dulu di dunia aku berbicara tentang bid'ah dan bahaya al-bid'ah. Aku menyebut si fulan al-bid'ah, si Alan al-bid'ah, si B ini dhalal, si C ini sesat, hati diri mereka. Kalau seandainya mereka nanti di yaumul qiyamah menuntutku di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu lebih aku sukai, itu lebih baik bagiku daripada aku akan berhadapan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa nanti akan berhadapan dengan Rasul? Kenapa nanti akan Rasul menuntutku? Bitarki azzabi an sunnatihi. Dikarenakan aku ketika di dunia tidak membela sunnahnya, maka akan dikatakan kepadaku di yaumul qiyamah, lima lam tadbil kadiban hadis. Rasul akan mengucapkan kalimat ini kepadaku, kata beliau. Yani ini berandai-andai untuk memberitahukan kepada kita. Rasul akan mengatakan, kenapa kamu tidak membela sunnahku dan menerangkan rawi-rawi yang lemah, orang-orang yang sesat, sehingga kau bisa memurnikan sunnah. Kenapa kau tidak seperti itu? Padahal kau tahu. Daripada Rasul yang akan menjadi lawanku nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah, lebih baik al-bid'ah yang menjadi lawanku, karena aku yakin bid'ah itu dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah adalah apa? Sesat. Bisa dipahami hadirin? Sehingga mereka para dai yang tahu al-haq, tetapi dia diam, tidak mau mendakwahkannya, tidak lantang berbicara hak sebagai hak. Dia tahu kebatilan, tapi dia diam dikarenakan kepentingan. Ya, maka nanti di yaumul qiyamah dia akan menghadapi Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan. Sangat apa? Mengerikan, karena urusan di dunia saja kita bingung. Umat urusan orang dengan orang di depan pengadilan berkali-kali diadili, lama. Tertekan jiwa ini. Urusan dengan orang, urusan tipu menipu, urusan masalah perdata, pidana, itu sudah penat kita. Baru menghadapi satu orang. Bagaimana kalau kita menghadapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, ini dia kaum muslimin, sangat mengerikan sekali. Yang berikutnya kita baca nomor ke-400, seharusnya 492. Malas deh bunyi. Belum. 4 menit lagi.
Kita cari yang paling pendek. Ya. Karena yang paling pendek itu yang paling kita senangi. Cepat selesai maksudnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada nomor 463. Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-sakini. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, idza sakatta anta, apabila engkau diam, wa sakattu ana, dan aku diam, famata, maka kapan orang yang jahil akan tahu hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif? Kamu tahu, saya tahu, tapi diam, tidak menerangkan ini rawi lemah, ini rawi tidak terpercaya, ini rawi kadzdzab, pendusta, ini rawi sesat. Kalau kamu yang tahu diam, saya juga yang tahu diam. Nah, orang berikutnya mau tahu bagaimana hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Rawinya yang kamu tahu diam kok. Bisa dipahami hadirin? Ya. Di zaman sekarang ini kalau kita diam dari kemungkaran, kita mati, cucu kita mau ngomong apa? Mau bicara apa? Kebatilan zaman sekarang ini, tokoh-tokoh batil zaman sekarang ini tidak tertulis di kitabnya Syekhul Islam Taimiyah. Tidak tertulis di kitabnya Ibnu Qayyim. Tidak ada di kitabnya Syekhul Taimiyah membahas tentang Sayyid Qutb. Tidak ada. Sayyid Qutb itu orang belakangan. Syekhul Islam Taimiyah meninggal pada tahun 728 Hijriyah, kurun abad yang ke-7. Sayyid Qutb baru kemarin, 100 tahun yang lalu. Kalau seandainya kita tidak berbicara tentang sosok Sayyid Qutb, tidak menerangkan kebatilannya, tidak menulis tentang kesesatannya, bagaimana cucu kita akan menyangka Sayyid Qutb adalah tokoh kehormatan karena tidak ada satupun yang berbicara tentang kesesatannya? Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Belum bunyinya sudah selesai lah. Suaranya sudah mau habis. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.